Oke, selamat pagi dan selamat bergabung kembali di mata kuliah Tren Digital. Ini pertemuan kita yang ke-9. Di pertemuan minggu lalu kita membahas tentang rangkaian kombinasional, yaitu kita membahas tentang bagaimana caranya membangun sebuah sirkuit atau rangkaian dari suatu fungsi logika, dan juga sebaliknya eh, diberikan suatu rangkaian, kita diminta untuk menentukan fungsi logikanya apa. Jadi ada analisis dan juga ada sintesis. Nah, untuk hari ini kita akan bahas tentang diagram waktu. Nah, di diagram waktu ini sebenarnya pendahuluan untuk masuk ke flip-flop, tapi di sini kita akan coba untuk memulai pembahasan tentang diagram waktunya dari rangkaian kombinasional. Jadi kalau menurut slide itu adanya di sini. Tapi kita coba mulai dari rangkaian kombinasional sendiri. Cuma di sini belum ada slide-nya, jadi kita akan coba untuk membuat sendiri. Nah, apa itu diagram waktu? Diagram waktu sama seperti yang teman-teman sudah pelajari di mungkin ada di mata kuliah rangkaian listrik, atau mungkin di elektronika, atau mungkin di sistem komunikasi. Jadi diagram waktu dia adalah sebuah diagram kartesian yang ada sumbu X-nya. Sumbu X-nya ini menunjukkan waktu, dan sumbu Y-nya menunjukkan amplitude. Dan kemudian ada sebuah sinyal, misalnya gambarnya seperti ini. Nah, berarti setiap sumbu itu pasti ada skalanya kan? Di sinilah 0, di sini adalah 1, di sini adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Dan begitu juga untuk sumbu Y-nya, dia juga punya yang namanya skala. 1, 2, dan seterusnya. Nah, setiap sumbu itu harus punya satuan. Misalnya untuk satuan waktunya kita menggunakan detik. Dan amplitudenya kita menggunakan satuan tegangan atau volt. Nah, ini menunjukkan bahwa pada detik yang ke-0, tegangan sinyalnya adalah 0 volt juga. Sementara pada saat waktunya menunjukkan 1 detik, tegangan sinyalnya adalah 1 volt. Dan pada T sama dengan 2 volt, tegangannya menunjukkan 3 volt. Dan pada detik ketiga atau 3 detik, T sama dengan 3, tegangannya ternyata dia 2 volt, dan seterusnya. Nah, ini disebut sebagai diagram waktu. Nah, karena kita bekerja di dunia digital, maka sinyalnya sedikit berbeda, tidak lagi seperti halus seperti itu, tapi dia bentuknya seperti ini. Contohnya adalah maka disinilah 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan tentu saja tetap dia memiliki selain skala, dia juga punya satuan. Misalnya di sini adalah metodenya adalah volt, dan sumbu waktunya adalah dalam bentuk misalnya detik. Nah, ini adalah tegangan atau sinyal yang kita sebut sebagai sinyal digital. Di mana tegangannya itu hanya bisa antara 0 atau 5 volt. Jadi dia tidak ada 1 volt, tidak ada 2 volt, tapi hanya ada 0 dan 5 volt. Sementara untuk satuan waktunya, sumbu waktunya, dia bisa ada di semua waktu. Nah, ini kita sebut sebagai sinyal
digital. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengaplikasikan diagram waktu ini untuk rangkaian logika. Kita coba bikin slide baru dulu. Nah, contoh misalnya paling sederhana dulu aja, misalnya gerbang inverter. Di sini misalnya kita berikan adalah A, di sini adalah B. Maka kita bikin dua buah diagram waktu. Di sini adalah voltnya, dan di sini adalah waktunya. Nah, maka di sini kita berikan ini adalah sinyal untuk A, dan sini adalah sinyal untuk B misalnya. Maka pada saat A kita berikan tegangan seperti ini, maka seperti apa tegangan atau diagram waktu yang terjadi di B? Kita berikan garis dulu untuk menunjukkan sinkronisasi antara A sama B. Nah, kita diberikan sinyal A seperti ini. Seperti apa sinyal B yang dikeluarannya? Nah, kita perhatikan bahwa dia adalah gerbang logika inverter. Kalau inverter berarti apa masukannya, maka keluarannya adalah kebalikan dari masukan. Jadi kalau masuknya 1, keluarnya adalah 0. Dan 1, 0 di sini menunjukkan sebuah tegangan. 1 menunjukkan tegangan 5 volt, 0 menunjukkan tegangan 0 volt. Nah, di sini pada fase yang pertama, A itu tegangannya adalah 5 volt, atau kita bisa beri logika 1. Nah, kalau inputannya 1, berarti outputnya adalah 0 kan? Karena dia adalah kebalikan dari masukannya. Berarti B sinyalnya adalah seperti ini, 0. Lanjut. Pada bagian berikutnya, A adalah logika 0 karena 0 volt. Nah, B berarti kebalikannya. 0, kebalikannya adalah 1, berarti dia adalah 5 volt. Di sini dia berarti tegangannya. Nah, kemudian A adalah 1 dan 1. Maka outputnya adalah kebalikannya. Berarti dia menjadi 0 dan 0. Kemudian A adalah 0 dan 1, maka outputnya adalah kebalikannya, yaitu 1 dan 0. Nah, inilah sinyal yang ada di B. Dan ini yang kita sebut sebagai diagram waktu. Inputnya seperti apa, maka outputnya seperti apa jadinya. Nah, ini adalah penggambaran diagram waktu berdasarkan suatu fungsi. Dan kebetulan di sini kita gunakan fungsinya adalah yang inverter, yang paling sederhana. Nah, sekarang kita coba yang lainnya. Misalnya sekarang kita punya gerbang N. Berarti inputnya adalah A, B, dan misalnya outputnya adalah C. Berarti dia ada dua buah sinyal. Ini masih volt, ini masih T juga. Ini adalah untuk sinyal A, ini adalah untuk sinyal B-nya, dan ini adalah untuk sinyal C-nya. Agak melengkung, saya hapus dulu. Ya, nah. Sebelumnya saya coba gambar dulu
Nah, biar dia gambarnya rapi, sinkronisasinya. Ya. Sekarang baru kita coba gambar sinyalnya. Sinyalnya kita beri warna baru lah. Misalnya A 0, kemudian B-nya 0, kemudian A-nya masih 0, B-nya 1, kemudian A-nya 1, B-nya 0, dan kemudian di sini adalah 1. Misalnya seperti ini. Nah, diberikan sebuah diagram waktu A dan B, kita diminta untuk menentukan seperti apa output dari C-nya, Kalau tadi seperti malam nggak apa merah itu sinyal di mas. C. Nah, sama seperti yang kita lakukan di gerbang inverter, kita lihat dulu inputnya seperti apa, kemudian fungsinya seperti apa, baru kita tentukan outputnya seperti apa. Nah, di sini inputnya adalah 0, 0, dan 0. Nah, kalau inputannya 0 dan 0, dan dia adalah gerbang N kan perkalian kan, berarti 0 kali 0. 0 kali 0 berarti hasilnya adalah 0 juga, sehingga C adalah 0. Lanjut. A-nya 0, B-nya sekarang 1. Fungsinya masih gerbang N, perkalian, berarti 0 kali 1. 0 kali 1 masih 0. Lanjut, A-nya sekarang 1, B-nya yang 0. 1 kali 0 masih 0. 1 kali 1, nah ini baru dia jadi 1. 0 kali 0, 0 lagi dia. 0 kali 1, tetap 0. 1 kali 1, 1 lagi. 0 kali 0, balik ke 0. 1 kali 1 kali 0, dia 0. 1 kali 1, baru dia jadi 0. Nah, inilah sinyal output yang ada di C. Nah, ini adalah diagram waktu yang akan kita bahas di hari ini. Oke, sejauh ini ada pertanyaan dulu? Baik, kalau ada pertanyaan, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita coba untuk gerbang logika lainnya. Oh, maaf. Kita samakan saja warnanya dulu. Warna merah. Dan di sini kita coba gerbangnya adalah gerbang NOR. Ada A, ada B, ada C. Berarti ini A, ini B, ini C. Ini time-nya, time, volt. Dan kemudian kita berikan garis-garis buat dia mudah. Warna hijau seperti yang tadi. Kemudian kita coba gambar sinyalnya sekarang. Kita bikin yang sederhananya. Nah, dikasih sinyal seperti ini adalah sinyal inputnya. Nah, seperti apa sinyal outputnya?
Nah, sama seperti kita lakukan tadi, inputnya apa? 00 pada fase yang pertama. Kalau 00 inputnya, berarti outputnya apa? Nah, dia fungsinya apa dulu? Oh, fungsinya adalah NOR. Penjumlahan yang kemudian dia dibalik, di-invert. Oke, jumlahkan dulu. 0 tambah 0, hasilnya 0. Terus di-invert. Jadi dia adalah 1. 0 tambah 0 adalah 0. Kemudian di-invert karena dia adalah gerbang NOR. 0 tambah 0, 0. Dibalik jadi 1. Lanjut lagi, 0 dan 1. 0 tambah 1 adalah 1. 1 dibalik jadi 0. Lanjut. 1, 0. 1 tambah 0 adalah 1. 1 dibalik 0, berarti jadi 0 di sini. 1 tambah 1 adalah 1. Dibalik 0. Nah, berarti sinyalnya adalah seperti ini. Oke? Nah, sekarang kita coba rangkaian yang sedikit lebih rumit. Misalnya kita punya sebuah rangkaian ada A, ada B, ada C sebagai inputannya, dan di sini ada D sebagai outputnya. Nah, berarti kita bikin ini A, ini B, ini C, dan ini adalah outputnya D. Jadi di sini adalah time, 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 dan di sini adalah voltnya. Nah, di sini adalah sinyal untuk A, ini adalah sinyal untuk B, ini sinyal untuk C, dan inilah outputnya, sinyal untuk D. Sekarang kita buat dulu garis-garisnya. Ya. Warnanya misalnya biru tua. Tapi kalau bisa sih di oh ya lupa di sini nggak bisa ini biar tebel oh ini nggak bisa. Dah apa? Kombinasinya karena inputnya 3 berarti 0 0 0 kemudian 0 0 1 kemudian 0 1. Oke, udah ketemu polanya. Biar semua kombinasi dapat. 4, 2, 3, 4. Dah. Nah, kalau sinyalnya seperti ini untuk inputan A, B, C-nya, seperti apa sinyal outputnya? Sama juga seperti kita lakukan tadi. Tentukan dulu inputnya apa? 0, 0, 0. Oke, kalau A, B, C-nya 0, 0, 0, berarti D-nya seperti apa? Kita bisa langsung saja. 0, 0, 0. Berarti inilah perkalian, inilah penjumlahan. 0 kali 0 adalah 0. 0 tambah 0 adalah 0 juga. Berarti dia adalah 0 di sini. Lanjut, 0, 0, 1. Berarti C-nya sekarang 1. Ini masih 0 kali 0, 0. 0 tambah 1 adalah 1. Oh, di sini dia jadi 1. Lanjut, 0, 1, 0. 0, 1, 0, berarti di sini 1, di sininya 0. 0 kali 1 masih 0, 0 tambah 0 masih 0. Berarti dia balik lagi ke 0. Sekarang 0, 1, 1. 0, 1, 1. Nah, kalau kita lihat, oh kalau C-nya 1, outputnya pasti 1. Berarti di sini pasti jadi 1. Di sini pun juga jadi 1. Di sini juga jadi 1. Karena C-nya 1, akan menyebabkan outputnya pasti 1. Karena 1 tambah berapapun 1 kan. Oke. Nah, berarti sekarang tinggal yang beberapa fase saja. Inilah 1, 0, 0.
1 1 kali 0 adalah masih 0. Output-nya masih 0. Sekarang 1 1 0. 1 1 0. 1 kali 1, ini baru 1. 1 tambah 0 adalah 1. Berarti di sini adalah ya 1. Kemudian 0 0 0 balik lagi kayak yang tadi, dia jadi 0. Berarti ini adalah sinyal yang ada di D sesuai dengan inputan A, B, dan C tersebut. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jadi ada 3 inputan, 1 output, dan kita coba analisis diagram waktunya. Oke, kalau nggak ada, kita coba untuk mendemokannya di Tinkercad. Berubah sekarang. Nah, kita nggak bikin ya AB tambah, kita bikinnya AB not tambah C. Oke, kita coba bikin lagi aja. Kita perlu breadboard yang small saja. Kemudian kita perlu gerbang AND dan gerbang OR. AND dan gerbang OR. Ya, sekarang kita mau membangun yang ini. Yang ini tadi. AB plus C. Kemudian kita butuh baterai. Baterainya perlu 3 buah untuk mendekati 5 volt. Kemudian kita hubungkan positif. Ini adalah merah dan ini adalah hitam. Ya, terus kita coba untuk koneksikan yang mas, hitam dulu aja, dan usah ganti warna. Ya, sekarang merahnya. Oke, kemudian kita kasih power. Ini adalah untuk powernya, ini ke merah, ini juga ke merah, dan kemudian
ground-nya, inilah ground-nya. Kita kasih ke ground. Dah. Sekarang inputannya kita pakai ini nanti A, ini nilai B, dan ini nanti adalah yang C. Berarti output dari gerbang N-nya itu akan kita hubungkan dengan sini. Dan kita kasih warna misalnya green, biar beda. Oke, nah sekarang inputannya seperti apa? Inputannya berarti tidak lagi pakai saklar seperti yang kemarin. Jadi kita ubah-ubah kabelnya, tapi di sini kita coba menggunakan sinyal generator. Di mana dia? Bukan sinyal generator. Nah, ini dia. Nah, ini function generator. Hanya saja kita butuh 3 buah fungsi generator karena kita punya 3 buah input kan, A, B, dan C. Kemudian kita pakai sinyal kotak, square. Ini juga sudah square, ini juga sudah square. Kemudian negatifnya kita hubungkan dulu. Dan juga yang ini. Oke, negatifnya sudah. Sekarang positifnya, yaitu keluaran sinyalnya, ini kita masukkan sebagai A, B, dan C. Jadi ini adalah A. Dan ini adalah, kenapa saya bikin di sini ya? Nah, teman-teman, kalau harusnya saya bikinnya di kelas. Oke, nanti saya coba copy ke kelas saja. Ini adalah yang C. C. Nah, kalau kita perhatikan sinyalnya, perbedaan antara A, B, dan C adalah dari sisi frekuensinya. Jadi nanti kita bikin frekuensinya yang C paling tinggi, kalau B kan paling cepat kan berubahnya. Periodenya dia paling kecil, sehingga frekuensinya itu paling besar. B berarti frekuensinya 2 kali lipatnya C. A frekuensinya, maaf, C A frekuensinya sekian, B frekuensinya 2 kalinya A, C frekuensinya 2 kalinya B. Berarti A frekuensi yang paling rendah, frekuensinya kita pakai 1 Hz, berarti 5 volt, DC offsetnya kita kasih 0, function square. Ini yang A. Yang B-nya, ini adalah B, frekuensinya 2 kalinya A, berarti 2 Hz. Ini sama. 0. Ini adalah yang B. A-nya 1 Hz, B-nya 2 Hz, C-nya C-nya 2 kali lipatnya. 2 kali lipat dari B, berarti dia menjadi 4 Hz.
Dia sudah bikin A 1 Hz, B 2 Hz, dan C 4 Hz. Karena dia frekuensinya 2 kali lipatnya. Dari A ke B ke C. Nah, sekarang outputnya, berarti di sini adalah, ini adalah inputnya. Kita masukkan sebagai A. Blue saja. Kemudian yang B, masuk ke sini. Dan kemudian yang C masuk ke sini. Nah, outputnya itu akan kita lihat di osiloskop. Ini adalah negatif. Kita hubungkan dengan negatif dulu. Warnanya hitam. Dan dia akan men-sampling output dari D. Di sini D-nya. Oke. Kita coba saja. Berarti ini adalah A, B, A kali B, ini outputnya AB, AB ditambah dengan C. Jadi outputnya menjadi AB ditambah C. Oke, kita coba lihat dulu. Start simulation. Dia kelihatan seperti ini. Jadi kadang ada besarnya, kadang ada kecilnya. Dan kalau kita perhatikan, mirip seperti ini. Ada yang besarnya, ada yang kecilnya kan. Jadi ada yang kecil, kecil, terus ada besar, 3, terus kecil, kecil, dan seterusnya. Nah, jadinya sinyalnya jadi seperti ini. Nah, kalau misalnya kita saya pengen melihat ini, soalnya satu osiloskop itu hanya bisa menampilkan satu diagram waktu. Nah, kalau kita ingin menampilkan sampai 1, 2, 3, 4 buah diagram waktu, ya berarti kita butuh 4 buah osiloskop. Kita coba saja, kalau misalnya teman ingin nyoba, stop. Ini adalah A-nya, ini adalah B-nya, dan ini adalah C-nya. Oke. Ini warna hitam, hitam, dan yang ini pun juga warna hitam. Dan ini kita minta untuk mengcapture sinyal yang ada di A. Kita bikin yang rapi dulu. Warnanya kita bikin pink saja, sama seperti yang output. Dan di sini akan mengcapture sinyal B. Ini adalah B-nya.
Dan ini adalah sinyal C-nya. Oke, start simulation. Nah, seperti ini. A-nya besar, B-nya lebih kecil, C-nya lebih kecil lagi, dan ini adalah sinyal output-nya. Oke. Nah, sayangnya kita nggak bisa melihat apa A, B, dan C, dan D-nya dalam satu jajaran. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin melihatnya, kita coba arrange seperti yang ada di diagram waktu kita. Ini adalah C-nya, ini adalah B-nya, ini adalah A-nya. Oke, dia jadi seperti ini. Kita coba print screen dan kita coba analisis di sini. Kita sambil aja. Nah, kita coba, ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C, dan ini adalah D. Nah, di sini harus terjadi sebenarnya sih karena dia bisa melakukan sampling pada saat yang berbeda, karena dia kan simulator soalnya. Jadi pada saat A-nya nyempling, osiloskop di A itu nyempling, bisa tidak sama waktunya dengan pada saat osiloskop B-nya nyempling, tidak sama juga dengan pada saat C-nya nyempling, tidak sama juga pada saat D-nya sampling. Kita coba saja. Misalnya di sini adalah 1, kemudian di sini berarti adalah 1, dan di sini adalah 0. Rumusnya adalah AB tambah C. AB adalah 0 kali 1, kemudian ditambah C, C-nya 1, sehingga di sini dia adalah 1. Kemudian ini masih 0, ini 1, dan ini adalah 0. Berarti di sini ada yang beda nih. Kenapa A-nya 0, B-nya 1, C-nya 0, tapi output-nya kok 1 ya? Nah, ini yang tadi saya bilang, dia kemungkinan melakukan sampling pada saat yang berbeda. Nah, kita coba ubah sedikit gambarnya, kayak tadi yang pas sebenarnya. Stop dulu saja. Ininya kita ubah. Berarti DC offsetnya bukan 0, tapi 2,5. Dan benar berarti tadi 2,5. Ya, tidak mendapatkan sinyal negatif. Oke, sepertinya masih sama seperti yang tadi.
Kita coba lihat di sini. Di sini ada bagiannya adalah seperti ini. Di sini 0, 0, 0, 0. Di sini 1, 1, 0, 0. Di sini 1, 0, 1, 0. Nah, rumusnya adalah A, B, tambah C. Nah, di sini 0 kali 1, 0. Tambah 1, udah benar yang ini, 1. 0 kali 1 harusnya 0. Tambah 0, nah ini harusnya dia 0. Nah, ini yang tadi masih berarti dia ada kesalahan sampling. Coba kita tunggu sampai dia geser ke kiri. Nah, ini. Kita coba. Di sini dia 0, 0, 1, 1, 1, 1. Berarti outputnya adalah 1. 1, 1, 0. 1 kali 1 masih 1, ini kan A, ini B, ini C, itu kalau 1, 1. Nah, di sini harusnya 1. Karena A kali B tambah C, A-nya 1, B-nya 1, 1 kali 1 tambah 0, harusnya dia 1. Tapi di sini jadi 0 malah. Lanjut, di sini 1, di sini 0, dan di sini 1. 1 kali 0, 0 tambah 1, 1 udah benar sini, dan seterusnya. Nah, ini memang kesulitan kita kalau melakukan pengukurannya menggunakan simulator, karena dia samplingnya itu bisa berbeda-beda. Jadi maksudnya pada saat A nyempling, berapa milisekund berikutnya baru si B-nya bisa nyempling. Jadi sebenarnya dia sudah bergeser. Oke, nah itu sedikit tentang diagram waktu. Ada pertanyaan sampai sini? Baik, kalau enggak, kita sekarang coba lanjut untuk materi yang di sini. Nah, ini diagram waktu juga, tapi di sini dia sedikit menambahkan kemampuan, bukan kemampuan ya, sedikit menambahkan tentang feedback. Kalau kita gunakan di rangkaian yang tadi, ada sebuah rangkaian yang pasti punya fungsi logika, ada input dan juga ada output. Nah, input dikasih, outputnya akan langsung berubah. Nah, cuma di sini inputnya itu ada yang berasal dari outputnya juga. Jadi ada yang disebut sebagai feedback. Dari outputnya itu dimasukkan lagi jadi input. Nah, makanya di sini sedikit berbeda. Misalnya di sini, kita coba rang satu aja, misalnya A-nya adalah 0, 1, 0, 1, 0. Nah, kalau kita anggap dia adalah sebuah gerbang NAND, maka outputnya adalah A kali T yang diinverskan kan. Nah, T-nya apa? Misalnya T-nya kita mulai dari 0. Maka karena T-nya 0, maka T kecil di sini itu juga 0. Kemudian 1 kali 0, 1 kali 0 yang ini
adalah 0. Dibalik jadi 1, sehingga T-nya sekarang jadi 1. Kemudian A-nya diubah jadi 0. Nah, 0 di sini, dia kita kalikannya adalah dengan yang di sini. 0 kali 1 adalah masih 0. Dibalik jadi 1. Lanjut, sekarang A-nya diubah jadi 1. Dia akan dikalikan dengan T yang ada di sini. 1 kali 0 adalah 0. Dibalik jadi 1. 0 dikali 1, 0. Dibalik jadi 1. Nah, ini bisa terjadi kalau dia adalah sebuah gerbang logika yang ideal. Ideal dalam artian begitu inputnya diubah, outputnya akan langsung berubah. Tidak ada delay sama sekali. Nah, cuma masalahnya di dunia real, delay selalu ada. Bahkan di sini ada delta time-nya. Sehingga outputnya tidak seperti ini. Kita coba analisis. Nah, misalnya T-nya masih 0. Maka pada saat A-nya diubah dari 0 jadi 1, maka 0 diubah jadi 1. Nah, pada saat diubah jadi 1, inputan satunya lagi itu masih 0 kan? 1 dikalikan 0 jadi 1. Nah, harusnya T ini dia akan jadi 1. Jadi pada saat dia A-nya berubah jadi 1, outputnya jadi 1. Tapi tidak serta-merta dia langsung berubah jadi 1. Tapi ada delay, anggaplah segini delaynya. Nah, karena dia berubah jadi 1, maka di sini langsung berubah juga jadi 1. Nah, berarti sekarang ada suatu perkalian 1 kali 1. 1 kali 1 dia adalah 1. Dibalik jadi 0. Maka di sini ada, jadi dia 0 malah. Dan seterusnya. Sampai dia diubah jadi 0 A-nya. Pada saat diubah jadi 0, 0 kali berapapun, 0 kan dibalik jadi 1. Maka di sini jadi dia 1. Kemudian diubah jadi 1, maka dia jadi seperti ini. Dan seterusnya. Jadi yang tadinya adalah seperti ini, ternyata dia realnya adalah seperti ini. Nah, sayangnya ini nggak bisa disimulasikan di Tinkercad, karena Tinkercad dia masih mengasumsikan semuanya adalah ideal. Jadi input dirubah, outputnya akan langsung berubah. Cuma kenyataannya dia seperti ini. Nah, adanya feedback ini nanti bisa kita manfaatkan untuk sebuah kombinasi rangkaian yang khusus disebut sebagai flip-flop. Kita belum belajar flip-flop sekarang, itu masih 2 minggu lagi. Minggu ini kita masih membahas tentang bagaimana caranya menggambarkan diagram waktu. Udah itu dulu aja. Oke, jadi ini kita skip untuk pertemuan 2 minggu lagi. Dan minggu depan kita balik lagi ke rangkaian kombinasional. Tapi rangkaian kombinasional yang siap pakai. Seperti misalnya adder, multiplexer, demultiplexer, dan juga ada decoder dan encoder. Oke, tapi itu masih materi minggu depan. Di materi minggu ini, teman-teman hanya membahas tentang apa itu diagram waktu dan bagaimana caranya menggambar diagram waktu. Oke, sampai sini pertanyaan dulu. Baik, kalau nggak ada, kita cukup sampai sekian. Untuk kuisnya belum saya siapkan, tapi habis ini langsung saya siapkan, mungkin sekitar 5
sampai 10 pertanyaan saja, dan seperti biasa, kuis yang akan dihitung sebagai komponen nilai akhir. Ya, jadi tolong dikerjakan, dan due date-nya adalah hari ini, tengah malam. Oke, itu aja dari saya. Kalau misalnya nanti ternyata ada pertanyaan, misalnya, "Pak, saya masih agak bingung tadi pas diagram waktunya," silahkan diajukan di WhatsApp group. Oke, terima kasih dan selamat pagi semuanya. Makasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih.